Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, termasuk nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan kuliah online sampai saat ini. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita syafaatnya sampai akhir zaman. Pada video ini, kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang bumi. Bumi merupakan planet ketiga dari matahari. Bumi adalah planet satu-satunya yang diisi oleh makhluk hidup. Bumi memiliki atmosfer yang terdiri dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Jika dilihat dari angkasa, bumi terlihat berwarna biru dengan lapisan atmosfer putih melingkar. Bumi memiliki sebuah satelit, yaitu bulan. Bulan mengelilingi bumi dalam peredarannya mengitari matahari. Selanjutnya ada rotasi bumi. Bumi berputar pada porosnya yang disebut rotasi bumi. Arah rotasi bumi selalu sama, yaitu dari barat ke timur. Oleh karena itu, matahari terbit di timur dan juga terbenam di barat. Perputaran bumi pada porosnya menyebabkan terjadinya siang dan malam. Garis lintang dan garis bujur adalah garis-garis hayal yang berguna untuk memudahkan menemukan lokasi suatu tempat titik. Garis bujur adalah garis hayal yang ditarik dari kutub utara ke kutub selatan. Sedangkan garis lintang adalah garis hayal yang melingkari bumi, dan khatulistiwa adalah garis lintang 0 derajat. Perbedaan garis bujur menunjukkan perbedaan waktu di tempat tertentu. Dengan demikian, setiap derajat bujur ditempuh dalam waktu 4 menit. Bisa dilihat di sini 24 jam dibagi 360 derajat dikurang 24 dikali 60 menit dibagi 360 derajat dikurang 4 menit. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit dan 1 putaran sama dengan 360 derajat. Jadi perbedaan waktu antara dua tempat dengan perbedaan bujur derajat adalah 4 menit, atau dalam 15 derajat adalah 60 menit atau 1 jam. Selanjutnya ada revolusi bumi. Gerakan bumi mengelilingi matahari disebut revolusi bumi. Bumi memerlukan waktu 365,5 hari untuk 1 kali revolusi. 1 kali revolusi berarti 1 tahun. Para ahli sepakat untuk mempermudah perhitungan bahwa 1 tahun terdiri dari 365 hari. Akan tetapi, setiap bulan sekali ada 1 tahun yang disebut dengan tahun kabisat. Tahun kabisat ini terdiri dari 366 hari. Nah, di sini ada pengaruh revolusi bumi akan mengakibatkan perubahan musim di bumi. Bagian daerah yang letaknya di sekitar khatulistiwa mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan juga musim penghujan. Hal ini disebabkan daerah di sekitar khatulistiwa yang menerima pancaran sinar matahari yang hampir sama sepanjang waktu. Sedangkan daerah belahan bumi utara dan belahan selatan mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Hal itu dikarenakan pancaran sinar matahari tidak menata di setiap daerah akibat kemiringan sumbu rotasi bumi. Proses terjadinya bumi. Bentuk bumi yang bulat seringkali dihubungkan dengan proses terbentuknya bumi. Sementara itu, proses terbentuknya bumi tidak dapat dipisahkan dari terjadinya alam semesta. Para ilmuwan sependapat bahwa benda-benda yang ada di alam semesta terbuat dari unsur yang hampir sama. Proses terbentuknya pun terjadi secara bertahap. Meskipun para ilmuwan tidak mengetahui secara pasti tentang terjadinya alam semesta, tetapi mereka menyusun kemungkinan-kemungkinan yang masuk akal. Namun, mengapa bumi yang sekarang kita huni berbentuk bola bulat yang tersusun atas batuan? Hal ini dikarenakan gaya tarik bumi semakin banyak mengumpulkan gas dan debu sehingga semakin lama semakin padat. Keadaan ini menyebabkan bola bumi menjadi semakin panas. Butir-butir debu yang ada di dalamnya kemudian meleleh. Sebagian besar debu-debu yang meleleh itu terdiri atas batuan dan logam. Selanjutnya, bagian luar bumi mengalami pendinginan. Batuan dan logam yang meleleh itu kemudian menjadi bagian yang keras. Bagian inilah yang membentuk bagian permukaan bumi. Struktur bumi. Para ahli mengidentifikasi struktur bumi berdasarkan klasifikasi struktur dan unsur kimianya. Latar belakang klasifikasi yakni berdasarkan ketika planet bumi telah terbentuk dari massa gas. Maka akan lambat laun mengalami sebuah proses pendinginan. Sebagian besar
terluar planet bumi berubah menjadi keras, sedangkan bagian dalam bumi masih tetap di mana itu merupakan zat yang panas dalam keadaan lunak. Secara garis besar, lapisan bumi terdiri atas beberapa bagian, yaitu kerak bumi atau keras, selubung atau mantel, dan inti atau core. A. Kerak bumi atau keras. Kerak bumi atau keras merupakan kulit bumi bagian luar. Tebal lapisan kerak bumi mencapai 70 km dan merupakan lapisan batuan yang terdiri dari batuan-batuan dan masam. Lapisan menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Suhu di bagian bawah kerak bumi mencapai 1100 derajat Celcius. Lapisan kerak bumi dan bagian di bawahnya hingga kedalaman 100 km dinamakan litosfer. Susunan kerak bumi yaitu terdiri dari feldspar dan mineral silikat. Lapisan bagian atas kerak bumi yang berada di daerah daratan biasanya dilapisi oleh tanah yang terdiri atas kandungan partikel batuan yang telah ditimpa cuaca, juga mengandung banyak zat organik yang berasal dari pembusukan makhluk hidup pada zaman purba. Kerak bumi dapat dibedakan menjadi kerak benua yang merupakan daratan dan kerak samudra yang tertutupi oleh perairan. Kerak benua memiliki ketebalan sekitar 35 km, sedangkan kerak samudra hanya sekitar 7 km. Penyusun kerak samudra adalah batuan basalt, sedangkan batuan penyusun kerak benua yang utama adalah granit. Batuan granit tidak sepadat batuan basalt. B. Selubung atau mantel. Selubung atau mantel merupakan lapisan di bawah kerak yang tebalnya mencapai 2.900 km. Lapisan mantel merupakan lapisan yang paling tebal. Mantel terletak di antara lapisan inti luar dengan kerak. Lapisan ini terdiri atas magma kental yang bersuhu 1.400 derajat Celcius sampai 2.500 derajat Celcius. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam bumi. Suhu di bawah selimut mencapai 3.000 Celcius, tetapi tekanannya belum mempengaruhi kepadatan batuan. Inti bumi dibungkus oleh mantel yang berkomposisi kaya magnesium. Inti dan mantel dibatasi oleh Gunn-Barker discontinuity. Mantel bumi terbagi menjadi dua, yaitu mantel atas yang bersifat plastis sampai semi-plastis memiliki kedalaman sampai 400.000 km. Mantel bawah bersifat padat dan memiliki kedalaman sampai 2.900 km. Selimut bumi dibagi menjadi tiga, yaitu litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Yang C. Inti bumi atau core. Inti bumi merupakan lapisan paling dalam dari struktur bumi yang terdiri dari material cair dengan penyusun utama logam besi 90%, nikel 8%, dan lain-lain yang terdapat dalam kedalaman 2.900 sampai 5.200 km. Di pusat bumi terdapat inti yang berkedalaman 2.900 sampai 6.371 km. Terbagi menjadi dua macam, yaitu inti luar dan inti dalam. Inti luar berupa zat cair yang memiliki kedalaman 2.900 sampai 5.100 km. Inti luar terdiri atas besi, nikel, dan oksigen, dan inti dalam berupa zat padat yang berkedalaman 5.100 sampai 6.371 km. Inti luar dan inti dalam dipisahkan oleh Lehman discontinuity. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk muka bumi. Berbagai macam bentuk muka bumi yang ada di dunia pada dasarnya terbentuk melalui proses alam tertentu. Proses alam inilah yang mengakibatkan bentuk muka bumi menjadi tidak rata dan memiliki berbagai macam bentukan yang disebut dengan relief. Ada dua macam bentuk permukaan bumi, yaitu daratan dan lautan. Yang pertama, daratan. Daratan merupakan bentuk permukaan bumi yang berupa pulau-pulau. Pulau-pulau yang besar dan berdekatan dinamakan menjadi benua. Adapun bentuk permukaan bumi di daratan diantaranya yang pertama, gunung. Gunung merupakan bentuk permukaan bumi yang bentuknya seperti kerucut dan menjulang ke atas. Contoh gunung yang ada di Indonesia yaitu Gunung Semeru di Jawa Timur. Yang kedua yaitu pegunungan. Pegunungan merupakan suatu jalur yang menghubungkan antara satu puncak dengan puncak yang lainnya.
Contoh dari pegunungan yang ada di Indonesia yaitu Pegunungan Jayawijaya di Papua. Yang ketiga, ada dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan suatu wilayah yang berada di atas ratusan hingga ribuan meter di atas permukaan air laut. Contoh dari dataran tinggi yang ada di Indonesia yaitu Dataran Tinggi Dieng. Selanjutnya, ada dataran rendah. Dataran rendah merupakan suatu wilayah yang sangat luas yang berada sekitar 200 meter di atas permukaan air laut. Contoh dari dataran rendah yang ada di Indonesia yaitu Pantai Timur Sumatera. Selanjutnya, ada lembah. Lembah merupakan daerah rendah yang terletak di antara dua gunung ataupun dua pegunungan. Lembah memiliki kedudukan yang sangat rendah di antara wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Selanjutnya adalah bukit. Bukit merupakan suatu tonjolan pada permukaan yang memiliki kedudukan sebagai wilayah tertinggi di dalam wilayah-wilayah sekitarnya. Contoh dari bukit yang ada di Indonesia yaitu Bukit Pasai di Aceh. Selanjutnya ada jurang. Jurang merupakan bentuk permukaan daratan berupa cekungan. Bentuk jurang bersifat tajam, cekung, dan diapit oleh tebing-tebing besar yang ada. Yang kedua yaitu bentuk permukaan bumi di lautan. Laut memiliki berbagai bentuk permukaan ataupun relief. Contohnya yang pertama yaitu ada dangkalan. Dangkalan merupakan sebuah daratan pulau dengan kedalaman rata-rata 200 meter. Contohnya yaitu dangkalan Sahul. Yang kedua yaitu lereng benua. Lereng benua memiliki kedalaman kira-kira lebih dari 200 meter dan kurang dari 1.500 meter. Contohnya yaitu Laut Cina Selatan. Yang ketiga yaitu palung laut. Palung laut merupakan bagian dari dasar laut yang tepiannya sangat terjal. Contohnya yaitu palung laut Weber. Selanjutnya ada lubuk laut. Lubuk laut merupakan bagian dari laut yang dasarnya sangat melebar. Contohnya yaitu lubuk Sulawesi. Selanjutnya yaitu ada punggung laut. Punggung laut merupakan satuan atau deretan bukit di dalam laut. Contohnya yaitu Laut Sibolga. Selanjutnya ada gunung laut. Gunung laut merupakan tonjolan atau gunung yang berasal dari dasar laut tetapi tidak sampai ke atas permukaan laut. Selanjutnya adalah ambang laut. Ambang laut merupakan perbukitan yang letaknya berada di dasar laut dan posisinya memisahkan antara dua lautan dengan dua perairan. Selanjutnya ada laut dangkal. Laut dangkal merupakan permukaan yang memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Contohnya yaitu Laut Jawa. Selanjutnya ada laut dalam. Laut dalam merupakan laut yang memiliki kedalaman lebih dari 200 meter. Contohnya Laut Banda. Dan selanjutnya ada Pulau Karang. Pulau Karang adalah pulau yang terdiri dari batuan karang sebagian maupun sepenuhnya terisi penuh oleh kerang. Selanjutnya ada ngarai laut atau submarine canyon. Adalah bekas daratan yang berupa sungai ataupun lembah yang kemudian tenggelam karena dampak naiknya permukaan air laut. Dan selanjutnya ada Pegunungan Tengah Samudra. Pegunungan Tengah Samudra adalah jalur gunung api di tengah-tengah samudra dengan arah memanjang. Jalur gunung api bawah laut ini dikenal dengan Ring of Fire atau cincin api. Nah, selanjutnya adalah proses pembentukan muka bumi. Bentuk-bentuk permukaan bumi ini tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi melalui beberapa proses pembentukan dan perombakan yang membutuhkan waktu yang lama. Proses pembentukan muka bumi ini ternyata disebabkan oleh tenaga geologi yang terdiri atas tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen atau tenaga tektonisme adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi dan sifatnya membentuk permukaan bumi menjadi tidak rata. Tenaga endogen ini terdiri atas proses dietropisme dan vulkanisme, di mana proses dietropisme ini adalah proses struktural yang membentuk lipatan dan patahan. Proses lipatan terjadi apabila tekanan terhadap
lapisan batuan arahnya mendatar dan bertumbukan. Jadi permukaan bumi akan melipat sehingga membentuk lembah dan puncak. Proses patahan diakibatkan dari struktur lapisan-lapisan batuan yang retak-retak dan patah. Sedangkan vulkanisme ini adalah terjadi karena kegiatan tektonisme yang dari gunung berapi itu mengeluarkan aktivitas magma sampai ke permukaan bumi. Nah, kalau tenaga eksogen ini adalah tenaga yang berasal dari luar bumi yang meliputi tentang erosi, pengendapan, ataupun pelapukan. Tenaga ini pun sifatnya merombak bentuk permukaan bumi dari hasil tenaga endogen. Yang kesatu ada pelapukan. Pelapukan itu dapat diartikan sebagai proses penghancuran massa batuan oleh media penghancur. Media penghancurnya ini antara lain kayak sinar matahari, air, gletser, reaksi kimia, ataupun kegiatan makhluk hidup. Proses pelapukan itu terbagi menjadi 3, yaitu pelapukan mekanik atau fisik, pelapukan organik atau biologis, dan pelapukan kimiawi, di mana pelapukan mekanik ini yaitu proses pelapukan yang disebabkan oleh temperatur, angin, ombak, ataupun es. Kalau pelapukan organik itu dari yang disebabkan oleh makhluk hidup, terutama dari hewan, tumbuhan, ataupun mikroorganisme. Sedangkan kalau pelapukan kimiawi ini terjadi karena iklim. Yang kedua itu ada erosi. Erosi itu adalah pengikisan batuan atau tanah oleh zat yang bergerak, seperti contohnya itu air sungai, angin, gelombang laut, ataupun gletser. Terbagi menjadi 4, yaitu erosi air atau erosion, erosi angin atau deflasi, erosi gletser atau eksarasi, dan erosi gelombang laut atau abrasi. Nah, yang ketiga itu ada pengendapan atau sedimentasi. Sedimentasi ini yaitu proses pengendapan materi-materi yang dikikis oleh media pengangkut baik air, angin, gelombang laut, ataupun gletser. Ada contoh bentuk permukaan bumi yang terjadi akibat sedimentasi. Contohnya itu kayak bantaran sungai, yaitu dataran di pinggiran aliran sungai yang meliputi tentang pasir, lumpur, ataupun kerikil. Terus ada pula delta, yaitu endapan lumpur atau pasir di muara sungai yang mendekati laut, ataupun tombolo, yaitu timbunan pasir yang menghubungkan pulau karang dengan pulau utamanya. Litosfer merupakan lapisan bumi yang paling luar, yang merupakan tempat tinggal makhluk hidup, baik oleh manusia, hewan, dan tanaman. Litosfer meliputi kerak dan bagian teratas dari mantel bumi. Litosfer berasal dari kata litos, artinya batuan, dan sfer artinya lapisan. Secara harfiah, litosfer adalah lapisan bumi yang paling luar, atau biasa disebut dengan kulit bumi. Penyusun utama lapisan litosfer adalah batuan yang terdiri dari campuran antara mineral sejenis dan mineral tidak sejenis yang saling terikat secara padat. Induk batuan pembentuk litosfer adalah magma, yaitu batuan cair pijar yang bersuhu sangat tinggi dan terdapat di bawah kerak bumi. Magma akan mengalami beberapa proses perubahan sampai menjadi batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Litosfer tersusun atas 2 lapisan utama, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Lapisan sial merupakan lapisan silium dan lapisan aluminium, sedangkan lapisan sima yaitu lapisan silium dan lapisan magnesium. Lapisan litosfer sering dinamakan lapisan silikat, yang terdiri atas 2 bagian, yaitu litosfer atas yang merupakan daratan dengan kira-kira 35% atau 1/3 bagian, dan litosfer bawah merupakan lautan dengan kira-kira 65% atau 2/3 bagian. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.